Bung Maximus, Anda kan berhenti sekolah di kelas 4 SD ya. Terus bagaimana bisa ikut paket A, B, C tadi itu? Ya, pada waktu itu saya sudah bekerja di tukang kebun Tembagapura. Oh, jadi sudah kerja tadi? Sudah bekerja jadi tukang kebun dan sudah telah bekerja di Freeport. Saya 10 jam harus bekerja di Freeport, 2 jam harus saya belajar, ikut paket A dan B. Keren. Ya, kesetaraan ini ya. Kok bisa kerja di Freeport? Anda kan masuknya sebagai apa ya, tamu tak diundang lah. Bukan bilang pencuri ya. Ya, walaupun wajah ya. Kakak jangan begitu. Oh, iya. Kakak jangan begitu. Tamu tidak diundang tapi kok bisa kerja jadi tukang kebun? Bagaimana? Jadi kakak begini, pada waktu itu dengan usia sekolah, saya nggak mungkin tinggal diam. Untuk saya belajar sudah tidak bisa lagi, nggak ada sekolah di sana. Sehingga satu-satunya saya harus kenal orang bule di Freeport dan menjadi tukang kebun. Itu ada 2 tujuan. Pertama adalah bagaimana saya bisa bertahan hidup, mencari makan. Artinya biar saya nggak mati lagi kakak. Itu yang kedua, saya bisa menjadi tukang kebun, proses belajar saya tetap dilaksanakan dan bisa belajar. Dan saya bisa bahasa Inggris, bahasa apa aja bisa. Saya bisa bicara bahasa Inggris. Oke, lah yes. Yes, of course. Oke, tapi sebelum sampai sana tukang kebun, siapa yang mau pekerjakan anak kecil yang nggak jelas asal-usulnya ini? Jadi untuk saya harus masuk ke jadi tukang kebun, saya harus mencuri, pergi gereja pagi-pagi bersama keluarga Freeport. Sambil gereja saya lihat, oh bapak siapa yang saya harus pegang, mama siapa yang harus pegang. Tujuannya minta kerja. Umur usia 10 tahun, 9 tahun, di dalam gereja habis sembahyang kerja, salaman, habis itu, bapak ada kerjaan nggak? Saya tawar diri. Akhirnya diterima oleh orang bule sama orang Jawa di dalam gereja. Oh, jadi ke gereja niatnya hanya untuk cari kerja ya? Oke. Bukan dalam gereja minta kerja, tapi habis ibadah. Oh iya. Kan saya nunggu ini. Iya. Saya nunggu siapa yang keluar. Siapa yang keluar. pakai mobil, oh ini pasti bos, ini bos, ini bos. Jadi saya dari Padahal ini anak kecil ya? masih kecil saya sudah Sudah berpikir. pintar ya? Ini wah pasti pintar dong, Pak. Oh iya. Pasti pintar lah, Pak. Oke, tadi ada 1 orang bule, 1 orang Jawa. Ya. Oke. Orang Jawa itu mau terima? Ya, orang Jawa ini namanya Ibu Titus Pulogono, orang Yogyakarta, yang membantu saya mempekerjakan menjadi tukang kebun, bahkan saya tinggal di rumahnya. Saya tinggal, anak-anak lain tidak dapat kesempatan bertinggal di Tembagapura, tapi saya tinggal di situ. Tapi pekerjaan saya jam 6 sampai jam 6, semua bos-bos. Jadi uang banyak itu ya? No, Loh, bukan uang. apa? Pertama saya bisa tahan hidup di situ. Nomor 5 baru saya bisa dapat uang berapapun dikasih. 2.000 pun saya mau. Oke. Kalau saya tinggal di Ugimba atau kampung, nggak ada. Ya, saya harus tinggal di situ. Nah, kemudian di buku ini, ya, tapi saya mau Bung Maximus yang cerita sendiri, usia 14 atau 15 tahun gitu diterima kerja di Freeport. Betul. Bagaimana mungkin? Jadi, semua bule dan orang Indonesia yang ada di sana hampir kenal saya semua. Sampai hari ini. Mereka tahu. Dan Tunggu, mana yang lebih terkenal? Anda atau aku di sana? bukan kakak di sini, saya di sana. Saya dong. Iya. Oke, terus? Nah, mereka terkenal semua habis sampai hari ini. Jadi mereka rekomendasikan bahwa Maximus itu layak bekerja. Walaupun secara aturan tidak bisa bekerja. Oke. Nah, Tidak memenuhi syarat ya? tidak memenuhi syarat. Tapi kan, ada rekomendasi. tapi kan di sana ya apalagi hutang begitu ya udah kerja aja masuk. Nah, Oke. Jadi apa saya pertama waktu itu dulu? orang bule yang tes saya, orang Amerika namanya Patrick Fitch. Sekarang anak saya punya nama. Beliau tes saya, dia bilang begini, kok bisa bawa gerobak? Maximus, you good gardener. Huh?
Jadi kamu harus menjadi tukang kebun, jaga kota Tembagapura. Saya bilang, no. Bush. Saya bilang, no. Kenapa? Saya bilang, saya waktu itu masih ingat, kebetulan di Grasper ini kampungnya berdekatan sama saya. Tapi ini anak kecil loh ini. Iya, betul, saya tahu itu. Iya. Nah, waktu itu karena saya lihat truk besar itu, dia mau hampir nabrak saya, jadi saya jatuh di hutan. Jadi saya masih ingat. Saya bilang, Patrick Fit, saya harus bekerja di Grasper. Kenapa? Saya ingin menjadi operator yang terbaik. Oh, kamu nggak mungkin. Kamu bisa nanam-nanam bunga di situ, semua pakai alat Amerika, bahasa Inggris semua. Mana mungkin you tukang kebun? Ya, betul, saya tahu. Tapi saya harus bisa bawa alat. Ah, kalau begitu kau bikin pusing. Kamu diwawancara oleh namanya Armando Mahler. Dia dulu Presiden Freeport, sudah meninggal. Beliau yang wawancara saya, langsung diterima, 200 jam saya di training, langsung bisa bawa alat tambang. Dan saya jadi guru di tambang. Saya mulai merasa bahwa Anda memang hebat ini. Baru mulai merasa. Baru. Iya, baru. Dari tadi kurang percaya. Oke, jadi diterima untuk Saya akhirnya Patrick Fit ini rekomendasi saya ke tambang. Dan saya menjadi pekerjaan saya pertama itu supporter. Jadi saya mengatur semua alat berat di tambang seperti jadi polisi lalu lintas di tambang. Itu tugas saya 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya kok nggak pernah menerah-menerah. Kok ini semangat, luar biasa, rajin. Biarpun es jatuh, udah kerja terus. Akhirnya pantang menyerah. Oh Pak, nggak pernah ada Pak. Baik, singkat kata akhirnya kerja. Itu berapa lama kerja di Freeport akhirnya? 14 tahun kerja di Freeport. Posisi terakhir apa? Posisi saya waktu itu jadi operator, asisten instruktur, jadi instruktur tambang, jadi konselor. Konselor itu kami ada program Papuan program itu hampir 3.000 orang kita sekolahkan. Saya yang mengkonselin mereka untuk konsisten, bekerja baik. Habis itu saya jadi senior sekolah SIP. Jadi saya menyembatani antara Freeport dan sekolah-sekolah di Papua bahkan luar negeri untuk orang Papua melatih. Itu tugas saya dan saya harus keluar. Menarik, 14 tahun di Freeport, kemudian keluar. 2010 saya keluar. Kenapa keluar? Semua orang, ini ya, kita anak-anak Papua zaman saya ya, awal 70-an, itu karena saya di STM, mimpinya itu bisa kerja di Freeport. Betul. Ini kok malah keluar? Betul, tapi hati saya berkata berlain. Jadi saya harus meninggalkan Freeport. Kenapa? Dengan posisi yang bagus, usia yang masih muda. Gaji yang pasti bagus. Pasti bagus, itu nggak usah tanya lagi Om. Nggak usah tanya lagi. Itu pasti bagus. Kenapa harus meninggalkan Freeport waktu itu? Saya meninggalkan Freeport karena saya pingin bantu masyarakat saya bikin sekolah, bikin dokter flight, dokter terbang di sana. Dan pingin nolong masyarakat kok. Kenapa masyarakat kok beli sikat gigi yang nggak ada, sekolah yang nggak ada. Ya kenapa harus keluar? Kan bisa dengan bekerja di Freeport. Oh karena waktu nggak ada itu ya? Kan waktu hampir kita, apalagi saya orang bekerja di tambang itu mau hari Lebaran, mau Natal, mau hari apa aja kita kerja terus. Saya nggak bisa nolong masyarakat. Jadi saya lebih memilih bekerja untuk membantu masyarakat. Oke. Baik. Menarik, habis ini kita akan tanya, lalu dari mana uang yang Anda dapatkan untuk kegiatan membantu masyarakat setelah keluar dari Freeport? Dan apa yang Anda lakukan? Kita lihat dulu, ikuti terus Kick Andy.